tanggapan Alvin Lim soal tantangan 3 miliar Ya, disiram air keras, mungkin gimana bang? Soal 3 miliar itu gimana menurut abang yang melihatnya seperti apa? ya. Sebenarnya gini ya, saya melihat omongan Alvin Lim itu seperti omongan yang nggak berguna ya. Ya kalau memang dia menantang 3 miliar, kasih Agus saja itu. Ya. Lebih gini loh, kita ini apalagi seorang advokat ya, seorang advokat penegak hukum. Kalau menurut saya, daripada mengatakan hal yang menurut saya nggak bermanfaat, lebih baik lakukan hal yang bermanfaat. Nah, contohnya apa hal yang bermanfaat? Ngapain 3 miliar ya menantang orang mau siram air keras? Itu kan omongan yang menurut saya tidak bermanfaat, tidak enak didengar ya. Apalagi sekelas Alvin Lim mengatakan seperti itu ya. Dia itu sempat satu inilah sama saya ya. Dulu kita sama-sama jadi kuasa daripada korban koperasi ya. Saya pernah misalnya berdiskusi lah sedikit sama dia. Tapi menurut saya seorang Alvin Lim mengatakan seperti itu menurut saya menjatuhkan dirinya sendiri. Ya kalau memang dia mau menantang 3 miliar apa enggak lebih baik dia mengatakan ya daripada ribut-ribut udah pakai uang saya. Nah itu lebih bermanfaat dan lebih terlihat enak didengar seorang Alvin Lim. Nah, apalagi menantang siram air keras, udah ngomongnya kenceng, tidak bermanfaat ya. Terus yang mengatakan yang menurut saya dia sebagai seorang advokat yang cukup ada nama ya, menurut saya ini menjatuhkan gitu, menjatuhkan namanya, menjatuhkan harga dirinya. Ini menurut nilai saya, tapi saya kembalikan lagi ke dia ya, masyarakat juga menilainya. Kalau saya kemarin itu agak sedikit, sebenarnya saya jujur ya, saya takut dengar omongan dia. Iya, kenceng omongannya kan, takut. Jadi ada rasa takut saya, takut dia pingsan. Ya seperti dulu kan tuh, ngomong kenceng, jatuh pingsan. Nah itu makanya saya takut dia pingsan. Itu yang saya khawatir. Saya bilang, aduh nih, kawan kita ini ngomong kenceng banget nih. Ya kan, ya kita menangani perkara itu nggak perlu kenceng, tapi memiliki argumen hukum yang kuat, yang baik dan bermanfaat. Justru dia kenceng begitu, saya takutnya begitu dia ngomong, pingsan, ya. Terus masuk rumah sakit. Nah itu maksud saya sekali lagi, kalau saya tetap ya tidak mengikuti orang-orang ya, siapa saja yang kira-kira mau mengutarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, saya tidak akan ikuti. Alvin kan udah merapat ke kubu barat bang, ada gentar atau gimana bang, atau kaget gitu atau seperti apa bang? Saya selalu menunjukkan rasa hormat kepada lawan-lawan saya. Tapi kalau ada pertanyaan apa nggak gentar, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar ya dengan siapapun ya, siapapun orangnya, saya tidak akan pernah gentar ya. Jadi saya tegaskan, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar berhadapan dengan siapapun. Itu jawaban saya. Sempat curiga nggak sih bang ketika ini masuk? Ya kalau saya curiga sih enggak ya. Tapi kalau seandainya ya ada orang menggandeng ya, atau umpamanya orang ini masuk, saya nggak tahu apakah dia digandeng ataukah dia bagaimana enggak. Tapi kalau seandainya kemunculan dia, ya mungkin untuk memperkuat ya, mungkin prediksi mereka untuk memperkuat gitu. Tapi saya menilainya begini, saya justru senang. Artinya kan ya kita perlu diperhitungkan juga kan, sampai-sampai ada yang masuk ya, apalagi sampai menurut saya kalimatnya, wah saya ini punya ratusan, saya akan ini, apa kalimat seperti itu. Saya kadang-kadang jadi apa namanya, jujur saya awalnya saya menganggap Alvin Lim ini ya cukup baik dan kesatria, dia menangani perkara-perkara. Tapi setelah melihat kemarin, saya jujur ya, hilang respect saya sama dia. Kalimat-kalimat yang muncul menurut saya sangat tidak berguna.
Tadi pagi juga dia WA saya. Ya, dia menyampaikan video mengatakan bahwa ingin melakukan hal yang ingin dilakukan oleh Denny Sumargo, ya kan? Nah, perlu saya ingatkan nih, ya, brother, kalau Denny Sumargo mengatakan bahwa uang yayasan akan saya ambil dan saya akan gunakan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan, kalau ada donatur yang tidak setuju, maka boleh datang ke rumah saya akan ganti. Itu kan kalimat Denny Sumargo kan? Saya mendorong Denny Sumargo untuk melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena Denny Sumargo itu adalah pihak. Denny Sumargo, Agus, Novi, donatur, ini adalah pihak. Kalau dalam perkara ini orang pasti, kalau ada gugatan, ini masuk sebagai pihak nih. Tanya sama Pablo tuh. Masuk nggak Denny Sumargo? Masuk. Bahkan Kemensos belum masuk. Nah, kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo memiliki dasar karena dia sebagai pihak. Tapi kalau Alvin Lim siapa? Pihak bukan. Jadi kalau seandainya ada orang mau mengatakan saya begini, dia tanya dulu kepada dirinya, pihak bukan dia. Kalau semua orang bisa mengatakan seperti itu, bisa kacau ini. Nanti semua orang akan ngomong begitu juga. Saya juga bisa begitu, saya juga bisa itu. Ya, tapi silahkan ada orang mau melakukan atau mau mengatakan hal ya terkait dengan kekisruhan itu silakan, tapi yang memiliki dasar. Kalau Denny Sumargo cukup beralasan sangat kuat karena dia pihak. Bahkan dialah yang menyelenggarakan open donasi. Podcast dia. Ya kan? Bahkan ya bisa kita simpulkan donatur adalah donatur followernya dia. Bisa kita pastikan donatur adalah followernya dia. Orang yang menonton podcast dia. Jadi artinya ketika kekisruhan muncul, Denny Sumargo memiliki dasar yang cukup kuat untuk mengatakan hal seperti itu. Nah, jangan ikut-ikutan. Ya, saya udah hilang respect nih sama orang ini. Ya, tadi pagi juga dia nggak pernah WA saya dia. Tiba-tiba dia WA saya ngirimin video itu. Menurut saya udahlah. Nanti akan jatuh nama dia, percayalah omongan saya. Tapi sempat kaget gak sih dia ngebelain Agus? Sempat kaget, makanya tadi saya katakan, saya semenjak kenal dia ya, saya dulu punya klien lebih dari 1.000. Dia juga punya klien banyak loh di koperasi kan. Dia Indosuria, saya koperasi sejahtera bersama, kita bareng-bareng. Nanti videonya saya kasih, kita pernah bareng-bareng sama dia. Nah, saya melihat keberanian dia ya menangani perkara, melawan para penguasa, saya angkat jempol. Tapi melihat dia kemarin mengatakan hal yang menurut saya sangat tidak berguna, ya, menyampaikan masa siram air keras, gimana? Mau nggak Novi siram air keras? Omongan apa ini? Iya, saya bingung ini, omongan apa ini? Malu saya sebagai advokat. Iya, malu saya sebagai advokat. Kalau tantangan itu yang kira-kira oke lah, dia nantang silahkan, nggak masalah. Tapi menantangnya dengan hal yang kira-kira masuk akal. Nah, saya nih umpamanya Erdila mengatakan, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya pergi jadi lawyer, saya imbangi dia. Kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang menuju pengacara. Begitu dong. Jangan ada uang saya 3 miliar, mau nggak disiram pakai air keras? 1 triliun pun kamu kasih, nggak mungkin Novi mau.